Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan. Saya ke Jerry Sumantau yang saat ini ada di studio. Mas Jerry, kalau Anda sendiri melihat dugaan persiapan aksi makar, kemudian melihat nama-nama yang kemarin ditangkap pada pagi hari di 212, apa komentar Anda? Iya, yang pertama begini menurut saya ya, kalau ada sekelompok orang kritis terhadap pemerintah dan berupaya untuk mendelegitimasi semua kebijakannya ya dengan jalan yang konstitusional, saya kira itu biasa-biasa saja, wajar-wajar saja dalam sebuah negara demokrasi ya. Dan dalam konteks seperti itu menurut saya ini belum bisa dikategorikan sebagai makar. Saya sih memahami makar itu sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah lewat jalan-jalan yang inkonstitusional. Oke, jadi kalau orang-orang itu dituduh, nama-nama itu dituduh melakukan persiapan untuk melakukan upaya penggulingan pemerintahan, tetapi dengan mendatangi gedung MPR DPR, itu sekeras apapun sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai upaya makar. Iya, kalau itu saja ya, kalau itu saja. Jadi kalau alasan datang ke MPR itu untuk kalau alasan datang ke MPR itu untuk menyatakan sesuatu, tidak setuju dengan pemerintahan ini, menurut saya itu belum bisa masuk kategori makar, karena itu mekanisme demokrasi kita kan begitu. Soal apakah MPR DPR itu mau terima atau tidak, itu kan harus diperbincangkan di sana. Nah, kalau hanya kejadian seperti itu kita kategorikan sebagai makar, saya kira belum juga ya, karena termasuk kalau ada dana untuk menggerakkan atau memobilisasi massa secara besar-besaran, itu juga tetap tidak apa-apa, tidak bisa dikategorikan makar. Iya, sejauh aksi itu dilakukan secara damai gitu ya, karena begini, aksi massa di jalanan itu dalam koridor demokrasi itu masih oke-oke aja, tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah kan kalau aksi itu kemudian dipakai sebagai upaya untuk melakukan katakanlah kudeta atau menggulingkan pemerintahan yang sah lewat jalan-jalan kekerasan misalnya. Itu yang salah gitu ya. Nah, tapi kan begini, kalau polisi atau aparat intelijen kita mencium ada upaya-upaya itu yang secara terencana dilakukan, katakanlah oleh para tokoh yang sudah kita tahu bersama, semestinya ya sudah harus ada tindakan. Kan di situ soalnya. Tapi kita tahu kemarin sudah sempat ditangkap, diperiksa, lalu dilepaskan sebagian itu. Ada juga yang kemudian ditangkap kembali ya. Tapi saya kira gini juga, dalam negara demokrasi kita, kalau ada sekelompok orang rutin bertemu ya, membicarakan sesuatu, lalu mengkritik pemerintah macam-macam, menurut saya ini juga masih bagian dari mekanisme demokrasi yang harus kita terima gitu ya. Kalau upaya itu kemudian mengerucut kepada menunggangi aksi-aksi massa yang besar seperti kemarin, dan itu diarahkan betul-betul untuk membuat kekacauan, nah itu mungkin bisa masuk kategori makar ya. Tapi memang harus ada bukti yang cukup kuat untuk mengatakan itu. Tapi kalau kumpul-kumpul ini, diskusi-diskusi ini dilakukan secara tertutup misalnya, dan menghasilkan sesuatu yang mau disampaikan di lembaga-lembaga legislatif kita seperti MPR, menurut saya ini tidak makar, karena memang mekanismenya ada seperti itu. Kalau orang tidak puas dengan kinerja pemerintahan, itu kan dia bisa menyampaikan lewat legislatif kita gitu ya, karena memang di sanalah tempatnya. Dia bisa menyampaikan juga kepada pemerintah, dia bisa menyampaikan kepada media, kepada publik semua. Dia juga bisa mengerahkan massa untuk melakukan aksi, memperlihatkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tetapi kan upaya-upaya seperti itu belum tentu juga didukung oleh masyarakat, kan gitu. Kalau masyarakat tidak setuju, nggak akan jalan. Tidak akan jalan. Oke, baik. Coba kita tanyakan lagi ke Bang Boni. Bang Boni, tadi kalau pendapat Mas Jerry, halo.
Oke, mohon maaf pemirsa, tampaknya sambungan telepon kami dengan Boni Hargen sudah terputus. Saya kembali lagi ke Mas Jerry. Mas Jerry, kalau Anda melihat atau mencoba memahami apa yang dilakukan oleh polisi, mungkinkah apa yang dilakukan oleh polisi pada pagi hari itu memang untuk mencegah sesuatu yang tidak terkendali ketika itu terjadi di masa yang begitu banyak? Karena mungkin saja antisipasi polisi adalah bila kemudian apa yang disampaikan itu justru membakar emosi massa dan berkembang menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Bisakah itu menjadi dasar untuk melakukan penahanan dengan tuduhan makar? Ya, saya kira kalau ada gejala-gejala ke arah itu ya, karena ini kan massa besar sekali ya, sudah bisa kita prediksi sebelumnya kan gitu. Lalu kalau ada gelagat dari sekelompok orang ingin menunggangi ini, lalu ditangkap oleh polisi dan mereka punya bukti-bukti yang cukup kuat, saya kira sah-sah aja penangkapan itu, kan gitu. Jadi saya kira penangkapan kemarin sah saja sebagai sebuah upaya untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu yang sama sekali kita tidak inginkan, gitu ya, dalam konteks menunggangi. Tapi apakah memang itu juga orang-orang ini memang bisa menunggangi itu juga pertanyaan. Karena itu menurut saya yang harus dijawab oleh kepolisian. Kalau informasi yang kita dengar setelah itu kan dari kepolisian bahwa memang orang-orang ini dicurigai akan menunggangi, lalu kemudian diperiksa. Itu menurut saya sah-sah aja karena dia mengantisipasi sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Boleh-boleh saja. Tapi kemudian setelah dilepas, ya mestinya harus ada penjelasan. Ada penjelasan yang polisian yang lebih karena sudah berkembang opini di publik bahwa itu upaya makar, kan gitu. Tapi kok polisi nggak menahan? Itu sebagian orang itu kemudian dilepas ya gitu. Jadi sepertinya polisi berhutang penjelasan kepada masyarakat atas apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir setelah 212. Dan opini ini kan terus berkembang ya, opini terus berkembang. Tentu begini, dalam hal-hal seperti ini ada kepentingan politik yang bermain di belakangnya, termasuk mungkin kecurigaannya terhadap siapa yang mendanai atau yang mau mendanai semua proses ini ya. 411, 212 itu kan pengerahan massa yang cukup besar dan saya kira kita nggak mungkin tidak mungkin menafikan bahwa di balik itu ada dana yang cukup besar, gitu ya. Nah, sekarang kan selalu pertanyaan kita di mana dana itu. Saya kira upaya kepolisian untuk menggunakan PPATK untuk mendeteksi dana-dana itu dari mana asalnya, ini menurut saya menjadi penting ya. Dan PPATK itu kan bisa saja membuka dari mana dana itu mengalir ya. Kalau memang ada ancaman serius terhadap kehidupan berbangsa kita gitu ya. Oke. Baik, kita akan coba tanyakan ke pihak kepolisian. Sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono. Selamat sore Pak Argo. Selamat sore Mbak. Iya, Pak Argo, apa yang diketahui oleh pihak kepolisian terkait dengan kucuran dana yang mengalir untuk aksi damai baik 411 maupun 212? Jadi penyidik Polda Metro Jaya sudah membentuk tim ya untuk analisa keuangan, dan tentunya ini kita tetap koordinasi dengan PPATK. Kita tidak bisa berjalan sendiri, tetapi kita ada kerjasama dengan instansi lain, dan ini kita harus hati-hati, pelan-pelan ya, dengan cermat, sehingga kita mengetahui sejauh mana dan siapa yang mengirimkan, kemudian kapan mengirimkan, besarnya jumlahnya, itu sedang kita identifikasi. Demikian Mbak. Oke, ini mengarah ke satu sumber atau ada beberapa sumber yang mengucurkan dana secara bersamaan? Kira-kira seperti apa Pak Argo? Jadi gini, penyidik masih bekerja, kita belum melihat hasilnya, tetapi penyidik tentunya sudah pelan-pelan nanti untuk melihat ya indikasi aliran dana itu, apakah dana itu dikucurkan oleh seseorang dalam bentuk apa ya, atau pengiriman dalam bentuk apa itu. Ini sedang kita identifikasi semua dan penyidik masih bekerja Pak itu.
Oke, baik. Terkait dengan sejumlah nama, sejumlah tokoh yang sempat ditangkap pada pagi hari di 212, Pak Argo, apakah mereka sempat ditetapkan sebagai tersangka kemudian dilepas? Apakah mereka ini merupakan orang-orang yang menurunkan dana atau menyalurkan dana, atau mereka justru yang menerima dana? Jadi untuk tersangka yang kita tangkap tanggal 2 itu, ada yang kita tahan, kemudian ada juga yang tidak kita tahan, ya. Jadi tetap statusnya tersangka dan semua berkas tetap kita sidik, kita tetap berjalan, dan untuk berkaitan dengan unsur-unsur yang kita sangkakan, ini kita sudah mengantongi banyak alat bukti dan barang bukti. Dan untuk masalah kucuran dana kita masih menunggu dari tim analisis keuangan Polda Metro Jaya dan instansi terkait. Demikian, Mbak. Oke, sempat juga ada pernyataan dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa kucuran dana itu tidak satu kali, tetapi dilakukan berkali-kali dalam jumlah yang kecil. Apa benar seperti itu, Pak Argo? Ya, itu kan nanti secara teknis nanti dari penyidik yang akan mengetahui setelah kita koordinasi dengan PPATK. Memang ada beberapa yang mengirimkan, ya, ada yang cash, ya, ada yang bentuknya itu bertahap, ya, ada yang langsung sekali. Ini sedang kita pelajari dan kita identifikasi di transaksi keuangannya. Demikian, Mbak. Kira-kira kapan bisa diketahui, Pak Argo, dari mana, kemudian berapa besar jumlahnya, dan siapa saja yang kira-kira terlibat? Ya, kita tentunya karena kita akan bekerja dengan PPATK dan kita akan selalu koordinasi dan kita akan selalu untuk cepat mengetahui, dan namun kita akan juga harus tetap bagaimana dari PPATK ini dan dari kita sendiri dalam bekerja. Ya, kita tunggu saja, Mbak, nanti. Oke, baik. Hasilnya bagaimana? Baik, Pak Argo, untuk tersangka yang masih ditahan oleh pihak kepolisian, apa perkembangan pemeriksaan sejauh ini? Ya, tentunya penyidik memeriksa beberapa saksi, ya, kemudian mengumpulkan alat bukti lain. Jadi rangkaian kegiatan makar ini, ya, permufakatan jahat ini nanti akan ketahuan ceritanya secara utuh. Jadi tidak hanya sepotong-potong dan nanti akan menjadi bias, tapi kita akan menjadi keseluruhan itu sehingga kita menjadi tahu, oh ternyata seperti ini kasus yang disangkakan. Demikian, Mbak. Oke, ada hambatan tidak, Pak, dalam proses pemeriksaan tersangka? Mungkin tersangka menolak untuk memberikan keterangan, atau ada hambatan lain tidak dalam membuka atau membongkar jaringan aliran dana ini hingga sampai ke siapa sebenarnya pengucur dana utamanya? Ini adalah kepintaran, keprofesionalan penyidik, ya. Bagaimana itu untuk mencari alat bukti, dan kita juga tidak mencari pengakuan tersangka. Namun alat bukti dan bukti yang lain akan kita siapkan nanti di sidang pengadilan. Semuanya kita siapkan dan semuanya ini sudah kita sambil berjalan bagaimana alat bukti dan barang bukti ini nantinya bisa kita hadirkan di sidang pengadilan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Kalau dari yang sudah dilepas, apakah itu juga masih akan dipanggil secara berkala ke kepolisian, atau mereka memang sudah dinyatakan clear atau bersih, Pak Argo? Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa semuanya yang tidak kita tahan itu adalah tersangka, ya. Oke. Ya, jadi tetap kita proses itu. Jadi nanti untuk pemanggilan berikutnya nanti tergantung dari penyidik. Misalnya penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan, pasti akan kita undang kembali. Demikian, Pak. Oke, dan ini mereka bekerja sendiri-sendiri dengan komunitasnya masing-masing, karena kita tahu kan para tokoh yang ditetapkan sebagai tersangka ini datang dari berbagai macam latar belakang. Apakah mereka memang bekerja sendiri-sendiri dengan komunitasnya, atau mereka memang secara bersama-sama bekerja untuk satu misi tertentu, Pak Argo? Ya, inilah yang sedang didalami penyidik, dan penyidik sudah mengantongi semuanya, dan ini kita belum selesai.
Nah, nanti kita tunggu apakah dari keseluruhan ini bagaimana peran mereka masing-masing. Sedang dipilah-pilah oleh penyidik. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak Argo, ditahan dulu, kita akan break sejenak untuk jeda komersial. Pemirsa, tetaplah bersama Prime Time Talk.